Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Magis Tracy Purba atau Magis dengan NPM A1E021-042. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan saya dari Universitas Bengkulu. Sebelum kita memasuki video pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin tahu bagaimana kabar dari teman-teman. Semoga tetap sehat dan tetap perlindungan Tuhan. Dan untuk teman-teman yang sedang liburan, semoga liburannya dapat menyenangkan hati teman-teman. Segala beban dapat terlepaskan. Dan untuk teman-teman yang sedang mengerjakan tugas walaupun pada saat ini libur, tetap semangat. Dan tenang saja, tidak hanya Anda yang begitu, dan saya juga begitu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk pada bab yang selanjutnya, biar cepat ya teman-teman. Bab yang selanjutnya yaitu bab yang ke-11, yaitu efektivitas dan mutu sekolah. By the way, ini mata kuliah apa ya teman-teman? Untuk teman-teman yang menonton video mulai dari awal pembelajaran sampai bab yang ke-10 kemarin pasti tahu ini mata pelajaran apa ya teman-teman, mata kuliah apa. Ya benar, ini mata kuliah pengelolaan pendidikan tentang manajemen pendidikan ya teman-teman. Tidak terasa kita telah masuk pada bab yang ke-11, artinya hanya tinggal 3 bab lagi dalam mata kuliah ini. Oke. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Langsung saja pada topik pembahasannya. Adapun topik pembahasan pada bab yang ke-11 ini yaitu yang pertama, pengertian sekolah efektif, yang kedua, karakteristik sekolah efektif, yang ketiga, model-model sekolah efektif, yang keempat, usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Kita akan membahas per bab, tidak langsung ya teman-teman. Bab yang pertama yaitu materi yang pertama yaitu pengertian sekolah efektif. Menurut Taylor, sekolah efektif itu merupakan sekolah yang mengorganisasikan dan yang dapat memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk menjamin semua siswa tanpa memandang rasa, jenis kelamin maupun status sosial atau ekonomi yang bisa mempelajari kurikulum yang esensial di sekolah. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, sekolah dikatakan baik apabila memiliki kriteria. Ada 8 kriteria ya teman-teman yang mengatakan bahwa sebuah sekolah itu baik atau efektif. Yang pertama, siswa yang masuk terseleksi dengan ketat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prestasi akademik, psikotes, dan tes fisik. Yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan dapat terpenuhi dan kondusif bagi proses pembelajaran. Yang ketiga, iklim dan suasana mendukung untuk kegiatan pembelajaran. Yang keempat, guru dan tenaga kependidikan memiliki profesionalisme yang tinggi dan tingkat kesejahteraan yang memadai. Yang kelima, melakukan improvisasi kurikulum sehingga memenuhi kebutuhan siswa pada umumnya, memiliki motivasi belajar yang tinggi dibandingkan dengan siswa seusianya. Yang keenam, jam belajar siswa umumnya lebih lama karena tuntutan kurikulum dan kebutuhan belajar siswa. Yang ketujuh yaitu proses pembelajaran lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada siswa dan wali murid. Dan yang terakhir yaitu sekolah unggul bermanfaat bagi lingkungannya. Jadi jika sebuah sekolah itu memenuhi 8 kriteria ini, maka sekolah itu teman-teman dapat dikatakan baik. Dan apabila teman-teman berada pada sekolah yang memenuhi beberapa kriteria ini, mungkin sekolah teman-teman itu dapat dikatakan sekolah yang efektif dan baik teman-teman. Dan beruntung berada pada sekolah tersebut. Oke. Sedangkan menurut Mutahar, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau madrasah menawarkan kerjasama yang erat
antara sekolah, masyarakat, dan pemerintahan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Oke, masuk pada topik pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik sekolah yang efektif. Menurut Mortimer, sekolah efektif dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Yang kedua, lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Yang keempat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. Yang kelima, pendelegasian wewenang yang jelas. Yang keenam, dukungan masyarakat sekitar. Yang ketujuh, sekolah mempunyai rancangan program yang jelas. Yang kedelapan, sekolah mempunyai fokus sistemnya sendiri. Yang kesembilan, pelajar diberi tanggung jawab. Yang kesepuluh, guru menerapkan pembelajaran yang inovatif. Yang ke-11, melakukan evaluasi yang berkelanjutan. Yang ke-12, kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasi satu sama lainnya. Yang ke-13, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anaknya. Sedangkan dalam konsep standar nasional pendidikan, maka sekolah efektif harus memenuhi standar-standar sebagai berikut. Yang pertama, standar isi. Yang kedua, proses pembelajaran. Yang ketiga, kompetensi kelulusan. Yang keempat, standar tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kelima, sarana dan prasarana. Yang ketujuh, yaitu pembiayaan. Yang kedelapan, yaitu penilaian. Standar ini maksudnya yaitu sebuah kurikulum itu bagaimana berlangsungnya sebuah kurikulum dalam sebuah pendidikan, teman-teman. Yang kedua, bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung pada sekolah tersebut. Apakah proses pembelajarannya dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan kurikulum yang berlangsung. Yang ketiga, kompetensi kelulusan. Kompetensi lulusan ini yaitu berdasarkan pada bagaimana guru tersebut mengajarkan kepada siswa sehingga siswa tersebut dapat mengerti sehingga mencapai tingkat kelulusan yang baik, teman-teman. Yang keempat, standar tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kelima, sarana dan prasarana. Di bab yang ke-10 kita telah membahas sarana dan prasarana itu, dan kita telah membahas apa pengertian dari sarana, yaitu segala alat yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Yang keenam, pengelolaan. Bagaimana sekolah tersebut mengelola sarana prasarana, proses pembelajaran, dan menyesuaikan sesuai dengan kurikulum yang telah ada. Yang ketujuh, pembiayaan. Pembiayaan ini juga kita telah membahas pada bab yang ke-10 ya teman-teman. Yang ke-8, penilaian. Model-model sekolah efektif. Model-model sekolah efektif terdiri dari yang pertama, model tujuan. Model ini berangkat dari persepsi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Model tujuan sering digunakan untuk meneliti dan menilai capaian sekolah tersebut. Sedangkan menurut Arifin, dia menetapkan sekolah yang bermutu berdasarkan tujuan yang hendak dicapai terhadap peserta didik yang memiliki kriteria 3. Yang pertama, menguasai keterampilan-keterampilan dasar atau mastery of basic skill. Yang kedua, berusaha meraih prestasi akademik semaksimal mungkin pada semua mata pelajaran. Yang ketiga, dapat menunjukkan keberhasilan melalui evaluasi yang sistematik atau systematic system. Menurut Bu Kori, tujuan yang hendak dicapai dari suatu pendidikan yang baik adalah tidak terbatas pada mempersiapkan murid pada posisi-posisi atau profesi dan jabatan dalam masyarakat dan untuk keberhasilan hidup, melainkan lebih dari itu, yaitu yang pertama, dapat hidup atau to make a living, yang kedua, untuk dapat mengembangkan kehidupan bermakna atau to lead a meaningful life, yang ketiga, untuk turut memuliakan kehidupan atau to enable life. Yang kedua yaitu model manajemen mutu total. Model manajemen mutu total mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kekuasaan
penghargaan kepada semua anggota dalam fungsi sekolah, mengendalikan pembaikan berterusan dalam aspek yang berbeda, memberi kepuasan, keperluan, kehendak, dan jangkauan konstituensi internal maupun eksternal sekolah, walaupun dalam lingkungan yang berubah. Yang ketiga yaitu model proses. Menurut Owens, keefektifan sebuah sekolah dalam perspektif proses dalam sebuah organisasi dikelompokkan dalam dua perspektif, yaitu yang pertama karakteristik internal sekolah yang mencakup gaya kepemimpinan, proses komunikasi, sistem dan evaluasi, sistem pembelajaran kedisiplinan, dan proses pembuatan keputusan. Yang kedua, karakteristik eksternal sekolah, yaitu karakteristik situasi di mana sekolah berada dan saling mempengaruhi dengan karakteristik masyarakat seperti kekayaan, tradisi sosiokultural, struktur kekuatan politik, dan demografisnya. Topik pembahasan yang keempat yaitu usaha untuk meningkatkan efektivitas mutu sekolah. Menurut Daryanto, bahwa usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, school review, yang merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Yang kedua, benchmarking merupakan suatu kegiatan yang untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Yang ketiga, quality assurance yang merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Informasi yang dihasilkan akan menjadi umpan balik bagi sekolah dan memberikan jaminan bagi orang tua bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan terbaik terhadap peserta didik. Yang keempat yaitu quality control, yang merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output dan tidak sesuai dengan standar. Oke, sekian dari topik pembelajaran kita, yaitu bab yang ke-10 tentang efektivitas dan mutu sekolah. Kita telah membahas pengertian dari sekolah efektif, bagaimana karakteristik sekolah yang dikatakan sebagai sekolah yang efektif dan atau sekolah yang baik. Yang ketiga, model-model atau gambaran dari sekolah yang efektif. Yang keempat, usaha bagaimana untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Oke, sekian dari pembelajaran kita atau materi kita pada hari ini. Semoga dari materi ini teman-teman dapat mengambil ilmu atau pembelajaran pada hari ini. Banyak kesalahan dalam penyampaian materi ataupun penulisan di dalam PowerPoint yang saya berikan. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti. Saya minta maaf terhadap kesalahan. Dan saya tutup, sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Terima kasih, dadah! Dadah, dadah!